Kemudian sholat tarawih. Nah, sholat tarawih yang antum perhatikan bahwa Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan itu sholat tarawihnya enggak lebih dari 11. Kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, "Ma kana Rasul yazidu fi Ramadan ala 11 raka'atan. Ma kana Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 raka'atan." Kata Aisyah bahwa Rasulullah tidak menambah sholat di bulan Ramadan maupun bulan ini atas 11 rakaat. Artinya Rasulullah SAW mencontohkan sholat tarawih itu 11 rakaat. Bagaimana mengerjakannya dua-dua? Bagaimana riwayat ini, hadis sahih dari Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan sholatul laili mathna mathna, bahwa sholat malam itu dua-dua. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bisa dikerjakan 4 kali, kemudian witirnya 3, atau dikerjakan 5 kali, witirnya 1. Jadi ini 11. Ada memang yang menyebutkan 23, tapi bukan hadis Nabi. Semua riwayat dari Nabi yang 23 dhaif dan maudhu. Riwayat dari Umar juga sama dhaif. Justru Umar radhiyallahu an mengerjakan sholat tarawih 11 rakaat. Dan para sahabat mengerjakan 11 rakaat. Semuanya demikian. Yang kita ikut contoh Nabi SAW dan contoh para sahabat. Nabi bersabda, wa khairul hadyi haji Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk siapa? Petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kalau mengatakan kan ada juga ulama mengerjakan 23, ya kita kembali kepada petunjuk Nabi. Dalilnya jelas Nabi mengerjakan 11, tidak ada riwayat Nabi mengerjakan 23, nggak ada riwayatnya, tidak ada sama sekali. Nggak pernah para sahabat mengerjakan 23, tidak ada riwayat sama sekali. Kalau 11 kerjakan 11. Dan waktu zaman Umar radhiyallahu menyuruh Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma untuk menjadi imam sholat tarawih. 1 rakaat bacanya 100 ayat, selesainya menjelang sahur. Karena panjang sholatnya para sahabat itu. Nah kalau kita nggak sanggup, nggak ada masalah. Tapi kita bacanya dengan tartil. Dan sebaik-baik sholat yang lama berdirinya. Afdalus sholat itu lul qunut, kata Nabi. Sebaik-baik sholat itu yang lama berdirinya. Kalau lama berdirinya berarti rukunya juga lama, sujudnya juga lama, i'tidal juga lama. Itu kita kerjakan dengan khusyuk. Yang paling pokok dalam sholat itu tumanina. Di samping mengikuti cara sholat Nabi, tumanina. Ini rukunnya sholat. Nggak bisa orang sholat tarawih seenaknya buru-buru, setengah jam selesai. Ada sholat 23 rakaat setengah jam selesai. Apa yang dibaca? Nggak akan diterima sholatnya. Kenapa dikatakan tidak diterima? Di zaman Nabi SAW, ketika ada seorang sahabat sholat, Nabi lihat dia sholat. Selesai sholat, kata Nabi, "Sholli fa innaka lam tusalli." Sholat kamu belum sholat. Beliau udah sholat. Kemudian dia sholat lagi. Setelah selesai sholat, dia salam ke Nabi. Nabi jawab salamnya, kata Nabi, "Sholli fa innaka lam tusalli." Sholat kamu belum sholat. Beliau Nabi dan sahabat lihat dia sholat. Karena sholatnya tidak tumaknina. Maka Nabi ajarkan sholat yang tumaknina. Ya sholat tidak tumaknina nggak akan diterima oleh Allah. Kenapa yang kita kejar buru-buru? Mau ngapain buru-buru? Tenang, kita sholat khusyuk. Karena kita ingin diterima sholat ini. Karena kita ingin dihapuskan dosa kita. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mengerjakan sholat tarawih, sholat malam dengan iman dan mengharapkan dihapuskan dosa yang lalu. Itu yang kita inginkan dari sholat tarawih itu. Makanya harus dikerjakan 11. Contohnya 11, itu yang kita ikut. Adapun pendapat 23, ya pendapat para ulama. Tapi yang kita lihat Nabi kerjakan berapa, dan itu mudah untuk umat Islam semuanya. Nah, terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos sakmangke itu kaifiyah kados traweh. Wis ora usah tersinggung niki ilmu. Teng riwayat-riwayat Bukhari Muslim, Nabi nu nak witir itu 9 rakaat. Lam yakut min hunna fi akhirihinna illa wahidah.
Di Nabi nate sholat witir itu 9 rakaat enggak duduk sama sekali, mau terakhir duduk pas ke 9 terus salam. Nah, sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna berarti 2 8 terus 1 witir. Niki rungono tenan. Sehingga ketika ada sholat taraweh yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinten songo, luwih seru to. Mboten iki karena menjadi kontroversi. Nah, dan tidak satu pun ulama di dunia yang mengatakan tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib nopo sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak batal. Berarti misalnya ono tarawih 4 rakaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal yang kita yakin itu hanya sunat. Tapi dasar ra cocok itu didadekno masalah kan. Dalile apa ya? Dalile ra cocok. Lah sing darani masalah padahal darani tasyahud awal iku sunah. Kowe salat zuhur tasyahud awal sunat atau wajib? Sunat. Nak sunat tuh khas ya, ditinggal batal lho ora? Mboten. Tapi nak sing ra cocok ya batal. Hukum ono cocok ra cocok. Mboten iki kula terang. Nah, tarawih itu yang kontroversi ini teng kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sakniki kan mboten nate ngimami, tapi nggih tak kandhani imam. Supaya ke niat ngakali pangeran, tapi pangeran bakali ya ora kena. Ngeten, ini dawuh Imam Syafi'i. Tarawih itu kalau terakhir kan pinten? 3 rakaat itu. Kan 2 rakaat dulu. Lalu pas 2 rakaat itu pas witir, yang witir kok tarawih. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampean niate witir napa? Witir. Setelah 2 rakaat sampean salam ndak? Salam. Itu menjadi sholat teraneh di dunia. Karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Nah, itu sholat teraneh napa di dunia. Terus sampean muni ngene, mboten Gus maksud kula niku telu tapi lurus sih. Lah berarti kayak kudu nerangno pangeran, kudu kamu pangeran kayak penjelasan. Gusti ini 2 sementara loh, nanti ada. Karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir, tapi rokaatnya 2. Maka kamu harus niatnya Gusti ini cicilan witir. Nah, sehingga jangan kira engkau 2 tapi ini nanti 3. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan shollu sunnatan rakaataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rakaat tapi yang satu paket dengan cicilan witir. Lah itu lucu kan? Karena Anda sekali bilang itu witir berarti Anda bohong kan, nyatanya 2 rakaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita itu mengkritik itu sholat aneh kalau begitu. Sholat itu kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat kok bertakluk dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir, diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat yang mandiri nih. Engkau nasibku ngenteni yang satu itu. Iso sholat nanti selesai yo. Selesai. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya 2 rakaat langsung tasyahud awal, engkau terus tambah 1 rakaat. Kados mirip maghrib lah, mirip apa? Maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah itu. Akhirnya diakali wa shollu sunatan minal witri nggih. Temriki ono minal witri kan? Itu kalau diterjemahkan salatlah kalian paket witir tapi ganjil sih, paket witir tapi gendep sih, tapi sementara Gusti tapi kan kita wis bingung. Itu cara pangeran yo bingung tenan ngadepi. Nah, makanya itu nak cara kula ya ora usah dijerok-jerokno pokoke ngene iku. Ya dadi barang keliru kadang yo muga-muga sepuro pangeran iki ora usah. Dadi nak salat nggih. Nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang 2 rakaat itu berdiri sendiri. Karena sholat itu setiap 2 rakaat selesai. Setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya 1 witir.
Makanya dua itu ora usah ana witir-witiran cara Sidina Utsman. Mergo Nabi dawuh wa autir biwahidatin. Kemudian salat-salat Anda yang dua-dua itu ditutup witir. Berarti ya yang salat kedua ya sholli sunatan ya biasa saja nafal mutlak. Enggak usah nyinggung-nyinggung napa witir. Nggih. Loh ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan? Nyatanya tidak nopo witir. Lah nanti yang satu terakhir witir. Ya tapi adatnya ngoten iki. Jadi ini perlu sampean ketahui. Salat itu memang banyak masalah di secara fikihnya. Karena tadi kalau sampean niat witir, setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri. Lah kok suwe-suwe nak rakaat sing terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal. Mergo sak paket koyo capres mbek napa? Cawapres. Ora iso salat kok ono. Nah itu paham ya. Terus niku kaifiah. Di sampean memang akal-akalan tengene witir pun bener sallu sunnatam minal witri rakaatain. Jadi niku rondok bener ya rondok ngawur. Ngawurnya itu tadi wong sholat itu mustaqillah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib dua ini kan bergantung setelahnya kan? Mana ada sholat kok sudah ditutup berkaitan. Mulane kula niku nak witir ya ora tau tak niati witir. Wong kula ora cocok mbek pengumuman niku ora pati cocok. Dadi kula tapi kan kula makmum. Ora malek dihisab kan cara salah ya. Usolli sunatan anut imam teng ati kula pun soe ame salah ya malah salah nak bener ki melok napa bener tepak-tepakan ngoten mawon. Dadi kula niku wong alim fikih tapi paling tersiksa mergo kalah mbek adat, kalah mbek napa adat. Tentang adat ora apik jare Nabi kono umume wong ya melok umume wong. Nak wong bento ya melok napa bento. Nah itu ngintikan Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebenarnya sholat itu niatem salah lah, kelira-keliru. Lawung sholat itu wis apik, ora usah detail-detail napa niat. Lalu dari Imam Syafi'i kowe mlebu masjid niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nak nek wektu duha ya untuk duha. Karena wis barang apik, wis piye-piye tetep apik. Ngono, dadi ora usah ribet-ribet niat ngono wong barang apik. Paham ya? Tapi kan sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat. Tidak perlu apa? Bulat. Paham ya? Terus ini penting.